Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda, adik-adik, salam berkat penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Selasa 21 Februari 2023. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah Yesus, bertanya kepada para murid itu, apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan? Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, siapa pernah bertengkar? Dan ini para murid bertengkar. Siapa yang terbesar? Wah, kalau di zaman ini mungkin dibanding-bandingin. Manusia ini sering membanding-bandingkan, lalu juga pengen menjadi yang paling viral, paling top, paling terkenal dan lain sebagainya, mengarahkan hidup pada persaingan. Nah, Tuhan mengingatkan kepada kita untuk tidak mengarahkan hidup ke sana. Hidup itu bukan persaingan, namun hidup itu harus menjadi berkat. Nah, semoga kita mampu mewujudkan. Untuk itu, semoga kita punya semangat seperti apa yang disabdakan Tuhan ini. Yang pertama, sikap menerima. Nah, terbuka menerima siapa saja. Apa adanya, bukan ada apanya. Apa adanya, bukan apa adanya. Wah, kalau ada ini, kalau ada itu ya, kalau ada ini ya, lebih menerima. Tidak, namun sungguh menerima, terbuka siapa saja tanpa kecuali. Nah, semoga itu menjadi semangat hidup kita. Mau berkomunikasi, bekerja sama, bermasyarakat untuk Indonesia damai. Nah, dengan siapa saja yang berkehendak baik, sehingga sungguh bertumbuhlah kedamaian di bumi Nusantara ini. Yang kedua, sikap menghargai. Nah, semoga kita sebagai pribadi yang beriman mampu menghargai, mampu menempatkan orang lain di tempat yang baik, sehingga sungguh orang lain merasa dihargai dan terhormat. Dan kalau semua orang bisa seperti itu, tentulah kedamaian yang terjadi, karena semua orang merasa berharga, tidak ada yang direndahkan, tidak ada yang merasa lebih tinggi. Nah, semoga itu terwujud. Dan yang ketiga, sikap menerima Tuhan. Nah, memberi tempat kepada Tuhan. Di sini disampaikan, barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan dia yang mengutus aku. Kita terima Tuhan, kita tempatkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita punya prioritas, kita punya waktu khusus, sehingga sungguh Tuhan juga kerasan, nyaman, aman dalam diri kita. Dan kalau Tuhan tinggal di dalam diri kita, tentulah Dia akan menemani, melindungi, memberkati kita. Dan semoga sungguh kita akan lebih sejuk dan damai, bahkan mewujudkan Indonesia damai. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat penuh semangat, berkah dalam. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.